Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita muliakan Tuhan. Ungkapan syukur kita pada Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, biarlah Tuhan turut bekerja dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan di malam hari hingga pagi harinya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin selalu memuliakan nama-Mu, kami ingin selalu meninggikan Engkau Tuhan, kami ingin selalu dekat memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan hari-hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus,
telah menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah setiap sabda-Mu boleh menjadi rema kekuatan, jadi pedoman hidup kami, boleh menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ya Bapa. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini Bapak Saudara dalam berkat-berkat daripada Tuhan dinyatakan atas kehidupan Bapak Saudara. Mari pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya pada pagi hari ini sebelum kita mengerjakan segala aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan, Bapak Ibu saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percaya dan yakin firman Tuhan itu yang terus memberikan kekuatan, meneguhkan akan setiap kehidupan kita, sehingga perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini Tuhan tuntun, Tuhan berkati senantiasa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya berbicara tentang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, termasuk diri saya sendiri. Banyak hal pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita, sehingga kita tidak bisa menghitung, mengukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita semua bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Karena kita apa? Mengalami kebaikan itu terjadi atas hidup kita. Hidup yang bersyukur adalah hidup yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya di saat-saat hidup kita senang, tetapi di saat-saat kita mengalami pergumulan, kita pun diajarkan oleh Tuhan supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Kata kuncinya bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Banyak orang yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi tidak bisa mengucap syukurlah. Pada pagi hari ini mari bersama-sama agar kita semua bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Beginilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara, inilah ungkapan daripada Daud. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada beberapa hal pada pagi hari yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Tuhan itu terus mengingat akan perjanjiannya kepada setiap umat-umatnya. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu menepati setiap janji-janjinya kepada setiap umatnya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi sabar terhadap manusia karena ingin semua orang bertobat. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak lalai. Dia terus menepati akan setiap janjinya. Berbicara tentang kebaikan Tuhan, tidak ada batasnya. Berbicara tentang kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi atas hidup kita, tidak bisa kita ukur. Tuhan menepati setiap janjinya. Tuhan rindu ingin memberkati. Tuhan rindu memberikan yang terbaik atas hidup kita sebagai umat-umat Tuhan.
Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di segala musim keadaan, Tuhan ajarkan supaya kita terus belajar bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Di saat kita belajar bisa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, di situ letak daripada kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku, justru disitulah letak kekuatan daripada Tuhan. Kita mempercayai akan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan, mempercayai akan setiap perkataan-perkataan daripada Tuhan, mempercayai akan setiap janji-janji daripada Tuhan, kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Bahwasanya kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita bukan hanya omong kosong, tetapi memang benar-benar terus terjadi dalam setiap hidup kita. Hal yang kedua yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan terhadap umat Tuhan yang dikenanya. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan umat manusia, kita. Kenapa? Kita itu menjadi biji mata Tuhan. Kita itu menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kita itu menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita itu menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tentu menjadi umat yang berharga di mata Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, tentu berharga di mata Tuhan. Tuhan itu terus melindungi, Tuhan itu terus tidak pernah membiarkan kehidupan kita di saat-saat apapun. Di dalam Ulangan 31 ayat 6, jadilah kuat dan berani, jangan takut dan gentar karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Satu peneguhan dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan atas hidup kita, jadilah kuat dan berani, jangan takut dan gentar, karena Tuhan Allah menyertai dan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Penyertaan dan pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, karena kita menjadi umat-umat pilihan, menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Tuhan terus menaungi, Tuhan terus menudungi akan setiap langkah perjalanan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun setiap langkah-langkah kita. Lah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi keraguan dalam setiap kehidupan kita? Pastikan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Allah, kita tidak pernah ragu, karena Tuhan terus menyertai dalam setiap perjalanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan Allah berjalan bersama-sama dengan kita, sehingga setiap langkah hidup kita terus disertai, ditolong oleh Tuhan. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak berhenti hanya sesaat saja. Bahwa pertolongan Tuhan itu tidak berhenti hanya di saat ini saja. Tetapi dikatakan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus menerus selama-lamanya. Tidak ada jedanya. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Bahwa kebaikan Tuhan itu terus menerus, tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti. Bukankah sampai hari ini, detik ini, Bapak Ibu Saudara, penyertaan daripada Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita?
kita bersama. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, Tuhan itu sediakan bagi kita sekalian. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan memberikan semuanya atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, jangan pernah lupakan setiap kebaikan Tuhan. Terus selalu bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan hal yang paling puncak, kebaikan Tuhan itu dinyatakan sampai Dia mati di kayu salib. Sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 3 hal inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Teruslah bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita bersama. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai perjalanan sepanjang hari ini. Saya yakin percaya Tuhan berkati senantiasa. Amin.